Tim bulu tangkis kontingen Papua berhasil mendapatkan medali perunggu bergu putri dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Angelika Febriana Timporo merupakan bagian dari tim tersebut dan cukup berbangga karena ini adalah event nasional pertamanya sebagai atlet bulu tangkis. Lahir di Jayapura 1 Februari tahun 2002 dan kini berusia 19 tahun, Angelika lahir dari pasangan Sony Timporok dan Sumiati dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia mulai mengenal olahraga bulu tangkis sejak usia 7 tahun atau masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar dan awalnya mengikuti kejuaraan antar sekolah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Ia mengaku bangga dan cukup puas dengan hasil yang diperoleh. Apalagi di PON kali ini tim Papua menghadapi tim-tim kuat dengan materi atlet senior bahkan pelatnas. Tunggal, namun kali ini Ruseli harus bermain ganda dan juga Ruseli memimpin. Menjadi semifinalis di PON Papua untuk nomor bergu putri lantas menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Angelina. Gadis manis yang bercita-cita ingin menjadi poluan ini berharap ke depan ia bisa menjadi orang dan atlet yang lebih baik lagi. Halo, salam jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi dan kami dari bidang humas dan media kontingen PON Papua hadir di hadapan Anda berbincang bersama dengan para atlet, pelatih maupun pengurus dari cabang olahraga yang sudah boleh berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua, khususnya mereka yang sudah boleh mendapatkan penghargaan, mendapatkan medali, baik medali emas, medali perak maupun medali perunggu. Dan dalam kesempatan ini kami sudah bersama dengan tim cabang olahraga bulu tangkis yang dalam perhelatan kemarin sudah boleh mendapatkan medali, ada 2 medali perunggu ya. Dan untuk kali ini saya sedang bersama dengan salah satu atlet peraih medali perunggu bulu tangkis bergu putri, Angelika Febriana Timporo. Kita akan berbincang-bincang dengan Angelika terkait dengan pengalaman kemarin ketika bertanding, seperti apa pelatihan-pelatihan yang diberikan, apa saja suka duka yang boleh ia alami selama berlatih untuk bertanding dalam PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua. Halo Angelika, apa kabar? Baik. Bagaimana perasaannya mendapatkan medali perunggu ya? Apakah ini sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan target yang sudah diberikan, atau ini ya mungkin belum mencapai target tapi kita tahu bahwa mendapatkan medali, semua mau medali emas ya, pasti. Tapi medali perak, medali perunggu itu pun merupakan prestasi yang luar biasa. Kalau Angelika sendiri bagaimana perasaannya mendapatkan medali ini? Pastinya senang sih, senang. Terus ini sebenarnya bukan targetnya kita, sebenarnya emas. Iya. Tapi ya dapatnya perunggu bersyukur aja sih. Bersyukur sudah melakukan yang terbaik. Yang terbaik. Baik. Dan ketika bertanding kemarin di PON 20 kan tentunya menghadapi lawan-lawan dari berbagai daerah, ya kan? Berarti sampai di perempat final ya, semifinal ya? Semifinal, ya. Sampai di semifinal. Nah, pengalaman apa yang boleh Angelika dapatkan dari pertandingan yang kemarin? Dari pertandingan demi pertandingan yang sudah Angelika ikuti, kesan apa yang boleh didapat? Pokoknya pengalaman berharga apa, pengalaman baru apa yang boleh Angelika dapatkan untuk kemudian belajar ke depan jadi lebih baik? Iya, lebih mentalnya harus lebih biasa lagi. Iya. Dikuatin lagi. Gitu. Siapa kemarin yang paling berat lawannya kemarin? Kemarin kalah sih dari DKI Jakarta. Dari DKI. Iya. Kalau Angelika sendiri sudah berapa lama main badminton? Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD? Iya. Ikut pertandingan pertama kali? Kayak se-Papua gitu aja sih di sini. Kayak Hardiknas gitu, SD gitu. Oh, jadi dari SD sudah pernah ikut Hardiknas di Papua. Kalau pertandingan tingkat nasional pertama? Sirnas. Sirnas di mana ya? Semarang. Tahun berapa tuh? 2017. Enggak sih. Peringkat? Enggak. Ya, tapi dari tahun 2017 sudah ikut untuk kejuaraan nasional ya. Iya. Baik. Dan apa yang membuat Angelika memilih badminton? Apa sih yang menarik dari badminton ini? Awalnya kan kakak juga badminton, bapak juga badminton.
Jadi sering diajak ke lapangan gitu buat lihat-lihat, jadinya disuruh latihan, saya juga pengen gitu. Gitu aja sih. Dan yang menariknya apa? Apa yang menarik dari olahraga ini? Apa karena Karena ikut-ikutan aja kan, masih kecil kan waktu itu kan, masih kecil, jadi kayak pengen coba gitu. Ya, tapi lama-lama jadi terus gitu. Jadi suka. Iya, jadi suka mencintai sih. olahraga ini. Iya. Kalau untuk masuk tim PON sendiri, sudah sejak kapan? Tahun berapa? Dari tahun berapa? Dari 18 kan. 2018. Iya. Kemudian? Ini kan PON ini kan 4 tahun sekali, Kak. Iya, 4 tahun sekali. Jadi baru untuk ini masuk sih ke ke PON. timnya 2018 untuk di tim Papua. Iya. Masuk. Jadi itu melalui tahap seleksi dulu? Enggak, langsung. Enggak. Jadi kayak langsung gitu. masuk. Iya. Dan langsung latihan. Tes. Iya. Coba bisa ceritakan perjalanannya. Latihan seperti apa? Ikut TC-TC juga ya kalau bulu tangkis? Iya, ikut. TC-nya di mana? Seperti apa perjalanannya? Kemarin TC-nya sih di Tangkas di Jakarta. Ya perjalanannya ya banyak lika-likunya. Contohnya apa lika-likunya? Contohnya? Ya kayak kan latihan kan nggak apa ya, kayak gimana ya? Susah jelasinnya sih, Kak. Latihannya padat? Ya pastinya berat gitu. Oh, latihan fisiknya seperti apa? Fisiknya ya lari kalau di kompleks gitu, di putar gereja gitu lumayan, berapa sekeliling tuh berapa kilo meter gitu ya. Iya, itu paling 10 putar gitu. Latihan fisiknya gitu. Kalau atlet bulu tangkis tuh pola makannya harus dijaga juga ya? Iya, makannya, tidurnya pola makannya dijaga. Iya. Pasti harus hidup sehat ya? Iya, harus sehat. Kalau keluarga sendiri dari Angelica, bagaimana dukungan terhadap karir ini sebagai atlet? Ngedukung banget sih, Kak. Iya, jadi kalau misalnya soal bulu tangkis, apalagi memang pada suka bulu tangkis. Iya, semua keluarga bulu tangkis. Dan ketika dapatkan medali ini, kalau keluarga sendiri bagaimana perasaannya? Pastinya ya bahagia, semuanya gitu. Bangga juga. Angelica sekarang sudah usia berapa? 19 tahun. Masih muda ya? Iya. Kelas berapa? Udah lulus. Oh ya, kuliah ya? Belum sih. Belum. Tapi mau punya rencana untuk kuliah? Ya masih rencana. Atau masih mau terus latihan, mengasah kemampuan? Kayaknya masih latihan dulu sih. Tapi di Papua aja. Di Papua. Rencana untuk event ke depan, Angelica? Ada? Sudah ada rencana? Enggak. Event ke depan? Belum? Rencana kayak main gitu. Nggak tahu sih, soalnya kan udah sedikit agak mau pensiun. 19 tahun mau pensiun? Mau cari kuliah, kerja gitu. Iya. Apa tidak mau kuliah dan atlet berjalan bersamaan gitu? Iya, bisa. Bisa kan? Iya, bisa. Siapa yang paling menginspirasi di karir atletnya Angelica? Sosok siapa yang paling menginspirasi? Susi Susanti sih. Susi Susanti. Susi Susanti. Iya. Oh, suka Susi Susanti. Iya. Dan kalau ini medalinya ini dipersembahkan untuk siapa? Pastinya pertama buat Papua. Buat masyarakat Papua. Iya, sama orang tua. Sama orang tua. Kalau di keseharian di teman-temannya Angelica sendiri, apa ada banyak yang suka main bulu tangkis juga? Banyak. Iya. Jadi sering main rame-rame iya, gitu. Main rame-rame. Oke. Dan sampai sekarang orang tua juga masih main dengan keluarga juga? Masih sih. Masih sering main. Yang paling hebat mainnya di keluarga siapa? Saya. Yang lain masih pada kecil-kecil soalnya. Oke. Ada Mama, papa, orang tua? Papa ya udah jarang sih mainnya. Kakak masih, tapi nggak ya gitu-gitu aja sih. Ini
atlet-atlet Papua yang kemarin bertanding dalam PON 20 itu kan yang baik emas, perak dan perunggu dijanjikan akan mendapatkan bonus dari pemerintah. Sudah dengar itu, Angelica sudah tahu. Kalau ini akan dapat dari medali perunggu ini, yang bonus untuk Angelica nanti itu akan digunakan untuk apa? Ya, mau ditabung dulu sih. Belum kepikiran sih mau buat apa, tapi kayaknya tabung dulu. Akan ditabung. Iya. Kita kan pasti selain atlet ini juga pengalaman mewawancarai para atlet di Papua ini. Mereka atlet tapi mereka juga punya cita-cita sendiri. Entah mau jadi PNS, entah mau jadi anggota kepolisian, TNI, menjadi pengusaha sukses. Nah, kalau Angelica sendiri cita-citanya mau jadi apa? Polisi sih. Menjadi polisi? Iya, polwan. Rencananya sudah mau masuk dalam waktu dekat? Kayaknya ada sih. Kalau ada, mau coba. Kenapa? Kenapa mau jadi polwan? Gak tau, kayak seneng aja dari kecil pengennya jadi polwan. Dari kecil cita. Bawa senjata. Iya, gitu. kayak keren aja gitu kalau buat cewek. Pernah tidak di dalam keseharian dari Angelica itu mengajak teman-teman untuk ikut, yuk kita main bulu tangkis menyenangkan kok, kayak gitu? Jarang sih, kebanyakan teman-teman yang ngajak saya gitu. Malah teman-teman yang mengajak atletnya ya? Suruh kayak belajarin gitu. Ada teman-teman Angelica yang lain yang jadi atlet juga? Ada, banyak. Banyak? Iya. Oke. Berarti memang bulu tangkis ini cukup familiar ya di lingkungannya Angelica ya. Baik, dan umur 19 tahun sebenarnya memang masih punya banyak kesempatan untuk berlatih dan untuk ikut kejuaraan-kejuaraan lain juga. Dalam itu PON 2024 Aceh ada keinginan tidak? Iya. Kalau masih bisa sih, Kak. Baru 19 tahun masih bisa? Iya, 19 tahun. Ayo semangat. Kalau begitu, coba kasih motivasi dulu untuk teman-temanmu yang ada di luar sana yang ingin berprestasi, mungkin sebenarnya ingin jadi, saya juga ingin jadi atlet sebenarnya, tapi mungkin yang masih belum dapat kesempatan atau yang masih belum percaya diri. Nah, sesuai dengan pengalaman dari Angelica, mungkin bisa kasih motivasi untuk teman-teman yang ada di luar sana. Kasih motivasi seperti apa? Ayo rajin berlatih kah? Atau harus berusaha, jangan malu-malu, harus percaya diri. Seperti apa dari Angelica sendiri? Yang pertama sih harus ada kemauan dulu aja sih, Kak. Mau belajar, mau berlatih kayak gitu. Kalau nggak ada kemauan ya gimana, kayak setengah-setengah gitu. Jadi kemauan dulu, kemauan. Baru berlatih. Ya kan kemauan buat berlatih, belajar, buat yang ini lagi. Apa yang paling susah jadi atlet? Susahnya ya kalau lagi kayak ngedown gitu sih, Kak. Kayak mentalnya mungkin lagi jatuh. Ada saatnya kan kita, ada saatnya ya. Lagi perempuan ya, cewek ya. Mood kadang berubah. Mood-moodnya gitu. Atau mungkin pelatihannya yang keras. Iya, bisa. Tapi yang paling menyenangkan jadi atlet itu apa? Bisa menghasilkan uang. Bisa berprestasi, dapat medali, dapat uang juga. Betul. Baik, dan Angelica anak keberapa dari berapa bersaudara? 2 dari 4 bersaudara. Anak kedua dari 4 bersaudara. Orang tua tinggal di mana? Di sini ada. Di mana? Ada di sini. Di Jayapura, ya. Jayapura di daerah mana? Di Abepura. Abepura. Iya. Anak keberapa tadi? 2. Anak kedua dari 4 bersaudara. Cewek semua, cowok semua, cowok berapa? Cowok 2, cewek 2. Oh, cowok 2. Anak tengah, cowok 2, cewek 2. Iya. Oke, dan kita berharap Angelica dapat terus baru 19 tahun lebih bersemangat lagi untuk berlatih karena ada PON 2024 juga punya kesempatan. Dan semoga bisa menginspirasi juga teman-teman yang lain ya untuk bisa berprestasi.
Terima kasih Angelika, Terima sukses kasih, terus Kak. Ya. dalam pendidikannya juga, dalam karir atletnya juga. Salam untuk keluarga. Terima kasih sudah membawa satu medali perunggu untuk Papua. Terima Dan kasih. pemirsa, demikian perbincangan kami dengan atlet dari cabang olahraga bulu tangkis yang sudah memperoleh satu medali perunggu dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan semoga perbincangan ini dapat bermanfaat untuk Anda, menginspirasi juga anak-anak Papua untuk boleh berprestasi dalam dunia olahraga. Kami akan kembali lagi dengan perbincangan selanjutnya masih dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Kalau Bapak sendiri sebagai Ketua Umum Pemprov melihat potensi olahraga ini di Papua, potensi anak-anak Papua untuk olahraga ini seperti apa? Ya, ya saya melihat yang kenyataan yang ada. Olahraga ini digemari ada, Ya, tapi hanya pada daripada kampung-kampung. Masih lapangan terbuka, artinya sebagai sebuah kegemaran aja ya, oke. bukan untuk sebuah pembinaan dan menuju prestasi. Untuk minat masyarakat ada, saya lihat, tetapi untuk satu program pembinaan yang terpola dan terukur, terus yang dibangun yang lahir daripada keinginan masyarakat. Oke. Nah, mereka ini kan hanya berpikir tepuk bulu ini hanya ya iseng-iseng, hanya di lapangan terbuka. Ada yang pembinaan yang berjalan, yang lahir secara ya karena hegemoni kelompok, ya, klub, ya, yang ada mereka pembinaan-pembinaan. Tetapi tadi itu untuk mencari orang yang seperti saya ini, ya, hitam dan keriting ini kan agak susah. Ya. Nah, saya mau di dalam pembinaan-pembinaan ini ada sedikit, ya ada warna-warna kami beginilah. Betul. Karena ya kita akui pengurus pusat juga dalam ini selalu sentil, Papua itu kan orang potensi, fisiknya Iya, bagus, iya. main bolanya bagus, staminanya Fisiknya kuat, bagus. fisik. Nah, coba bulu tangkis lagi ke Papua kan, gitu. Nah ini yang menjadi harapan kita semua. Nah sekarang kita lihat yang kondisi hari ini, terus kemudian dengan capaian kita hari ini di PON, ya kami berharap ada sebuah efek domino yang bisa Ya, ya. berdampak, menggairahkan, menggelarakan bulu tangkis, sehingga menimbulkan minat muda, generasi muda dan muda sekarang. PON yang akan datang 3-4 tahun. Ya. Kami pikir ini juga waktu yang cukup. Nah, mungkin setelah ini kami akan coba melihat efek dampak daripada keberhasilan kami memperoleh medali, bagaimana dominonya kepada masyarakat luas. Nah, sehingga kami bisa melihat dampak itu bisa muncul minat-minat baru. Motivasi untuk anak-anak muda Papua di luar sana, yang mungkin saat ini sebenarnya punya bakat, punya potensi, tapi masih belum percaya diri atau masih belum menemukan jalannya ke sana, atau yang masih malu-malu, yang masih bingung juga, yang masih bimbang kan, mau jadi atlet atau mau antara pendidikan mungkin jadi atlet, atau dengan antara cita-cita dan menjadi atlet. Motivasi seperti apa khususnya untuk anak-anak Papua? Bapak sebagai anak Papua, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk mereka? Ya, saya berikan sebuah pesan khusus kepada generasi muda, anak-anak muda yang ada. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Kalau di sisi lain kamu tidak berhasil, di bagian lain kamu punya ada. Ya, olahraga adalah pintu. Ya, kalau kau tidak capek di tempat yang lain, lewat olahraga kau bisa salurkan bakat. Setiap orang yang dilahirkan kan pasti punya bakat. Nah, kalau tidak punya ini ya datang ke bulu tangkis lah. Ya, bulu tangkis bisa membawa kau sebuah mimpi yang besar, harapan yang besar. Ya. Sehingga mari jangan Tuhan menciptakan kita semua, dianugerahkan itu bakat dan talenta. Semua orang bawaan ikutan, pasti ada. Hanya kita sendiri yang belum cari posisi yang pas di mana. Maka itu saya himbau kepada adik-adik, generasi muda,
pemuda dan masa depan adalah dua sisi, berjalan bersama-sama. Masa depan adalah milik kamu. Jangan sia-siakan waktu hari ini untuk mencapai mimpi di masa depan yang akan datang. Maka itu, waktu berjalan terus, hidup berjalan maju. Usia pun juga berjalan maju. Jangan sia-siakan waktu yang ada hari ini. Manfaatkan waktu yang ada, peluang yang ada, kesempatan yang ada untuk terjun dalam hal-hal yang positif, yang berguna bagi diri sendiri dan akan berdampak kepada kepentingan luas. Dan juga perlu ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan dukungan-dukungan kepada semua wadah-wadah sosial olahraga, supaya wadah-wadah olahraga ini bisa memberikan ruang yang tepat ya, untuk semua generasi muda bisa datang, masuk, ambil bagian dalam ruang itu. Ya, sehingga terciptalah keinginan, harapan pemerintah dan juga mimpi dari setiap individu generasi muda yang ada hari ini untuk kemajuan baik manusianya maupun juga kemajuan daerah. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih Pak atas perbincangan pada malam hari ini. Dan kita doakan semua ya, termasuk masyarakat yang di Provinsi Papua ini juga untuk kesuksesan pembinaan-pembinaan dan rencana-rencana dari Pemprov PBSI Papua untuk membawa olahraga ini lebih dikenal pastinya, dan bisa ada bibit-bibit baru lagi dari Papua, lebih khusus lagi anak-anak Papua yang kemudian bisa berkarir di olahraga bulu tangkis, dan yang pasti bisa bawa nama Papua harum lah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Dan pemirsa di rumah, demikian perbincangan kami dengan Ketua Umum Pemprov PBSI Papua, Bapak Max Olua. Kiranya perbincangan kami pada malam hari ini bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Papua untuk bisa berprestasi dalam dunia olahraga. Terima kasih, demikian perbincangan kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan sampai jumpa.